Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Islam agamaku. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Hasanah, dalam film-film horor kita seringkali melihat bawang putih selalu dijadikan media untuk mengusir jin atau setan. Misalnya dengan cara menggabungkan bawang putih di leher agar makhluk halus enggak berani mendekat, atau terkadang bencana di sudut-sudut rumah agar makhluk-makhluk halus menjauh dari rumah. Garam bambu dapur berdasarkan kepercayaan tertentu juga diyakini bisa mengusir makhluk halus. Caranya dengan menabur di sudut-sudut ruangan pada waktu tertentu, misalnya pada saat menjelang maghrib. Hal ini dipercaya membuat makhluk halus tidak mampu melewati lokasi yang ditaburi garam. Sebagian orang ada yang mencoba untuk menjelaskannya secara ilmiah bahwa makhluk halus mengeluarkan jenis muatan negatif dan elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan makhluk halus tidak berjalan di tanah, karena tanah merupakan sumber elektron atom bermuatan negatif yang sangat besar. Sementara itu, kristal garam mengandung ion positif. Jika ion ini mengenai ion negatif, maka akan dinetralisir. Oleh karena itu, menurut kepercayaan mereka, jika garam disebar di tempat-tempat yang sering ditempati makhluk halus, maka makhluk halus akan jarang menampakkan dirinya lagi di tempat itu, karena muatan negatifnya netralisir muatan positif dari kristal garam yang telah disebar di tempat itu. Selain bawang putih dan garam, bambu kuning juga banyak dipercaya banyak orang dapat menangkal kehadiran jin, pengganggu, bahkan sampai mengusirnya. Tanaman ini dipercaya memiliki semacam energi kasat mata yang membuat makhluk halus enggan mendekat. Karenanya sering kita lihat bambu kuning ditanam di pojok depan rumah, bahkan ditanam sebagai penghias pagar. Bambu ini pun dipercaya dapat menangkal serangan gaib seperti santet. Keyakinan semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara muslim lain, termasuk yang ada di Timur Tengah. Di Mesir misalnya, sudah dikenal secara umum adanya ramuan penangkal jin yang berasal dari rumputan, seperti giant sun dan jintan hitam. Masalahnya, apakah cara-cara mengusir atau menangkal jin atau setan dengan media seperti itu dikenal dalam syariat agama? Atau apakah praktek ini dibenarkan dalam syariat? Terkait menggunakan jenis-jenis benda atau tanaman yang bisa mengusir jin atau ditakuti jin itu tidak dikenal sama sekali dalam syariat agama. Juga tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun melarang. Satu-satunya dalil yang bisa dikaitkan dengan masalah ini adalah hadis yang dituturkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang khasiat kurma ajwa yang menyatakan, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka sepanjang hari itu dia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun garam, memang ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah menggunakannya sebagai obat, tapi bukan penyakit akibat gangguan jin, melainkan penyakit karena sengatan kalajengking. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dari Rasulullah SAW pernah disengat kalajengking ketika beliau sedang sholat. Terkait dengan hal ini, Abdullah bin Mas'ud yang pernah diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sholat, pada saat sujud tiba-tiba seekor kalajengking menyengat jari tangannya, dan usai sholat beliau berkata, Allah melaknat kalajengking, ia tidak membiarkan seorang nabi dan selain nabi semua disengatnya. Kemudian menyuruh diambilkan wadah yang berisi air dan garam, lalu diletakkannya bagian yang tersengat kalajengking di dalam wadah yang berisi lautan air dan garam tersebut, seraya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas hingga rasa sakitnya ada. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jika menangkal jin dengan cara seperti menebar garam dan semisalnya terbukti tidak pernah dianjurkan oleh Nabi dan tidak pula dicontohkan oleh beliau, maka apakah berarti cara-cara seperti itu dilarang? Beberapa ulama berpendapat bahwa selama hukum asal dari perbuatan itu tidak dilarang dan terbukti memberikan pengaruh positif,
Misalnya mengusir jin dengan menabur garam dibolehkan karena hukum menabur garam sendiri pada dasarnya juga tidak dilarang. Namun demikian sebagian besar ulama tetap mengutamakan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, seperti membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, mungkin membaca pagi dan sore, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Faktanya memang banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Terkait dengan membaca surah Al-Baqarah, misalnya Abu Hurairah pernah menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Menebar garam dan semisalnya terbukti tidak pernah dianjurkan oleh Nabi dan tidak pula dicontohkan oleh beliau, maka apakah berarti cara-cara seperti itu dilarang? Beberapa ulama berpendapat bahwa selama hukum asal dari perbuatan itu tidak dilarang dan terbukti memberikan pengaruh positif, misalnya mengusir jin dengan menabur garam dibolehkan karena hukum menabur garam sendiri pada dasarnya juga tidak dilarang. Namun demikian sebagian besar ulama tetap mengutamakan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, seperti membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, mungkin membaca pagi dan sore, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Faktanya memang banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Terkait dengan membaca surah Al-Baqarah, misalnya Abu Hurairah pernah menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.